Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Redra. Demokrasi Indonesia terus matang, Bung Firdaus ya. Hubungan-hubungan relasi yang dulunya opsional sekarang lebih cair ya. Hubungan Ahok dengan Anies misalnya menandakan kedewasaan para tokoh-tokoh Indonesia untuk melakukan peleburan-peleburan atas nama demokrasi dan atas nama kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, sehingga eh, oposisional atau polaritas yang terjadi antar elit ini terlihat tidak tampak lagi, Bung Firdaus ya. Saya kira ini adalah sebuah kemajuan bahwa nanti bangsa ini dibangun bukan oleh segregasi sosial, tapi siapa yang paling jago memberikan program-program yang baik untuk masyarakat, dialah yang menjadi pemimpin yang akan didukung oleh masyarakat, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Di tengah kekhawatiran orang memasuki tahun 2025 dengan kenaikan harga, dengan kenaikan PPN, begitu ya. Kemudian beberapa hal-hal yang lain yang membuat publik bingung. Akankah 2025 nanti akan lebih baik dibandingkan 2024? Akankah ada muncul harapan? Tetapi salah satu yang menarik juga kita lihat adalah di ujung sana, di Balai Kota, pada ketika menyambut event malam tahun baru, begitu ya, di mana mantan-mantan gubernur pejabat DKI berkumpul di Balai Kota, dan dalam pertemuan tersebut ternyata kita melihat keakraban antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Kalau seperti yang kita ingat tadi, yang seperti Bu Mel dikatakan tadi, bahwa Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama merupakan dua prominent gubernur di Jakarta, gitu ya, mantan gubernur, dan di dalam sejarah perpolitikan mereka misalnya, dua orang ini memiliki rivalitas yang cukup tinggi misalnya, terutama di dalam Pilkada 2017 kemarin, di mana persaingan antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu kuat, gitu, sehingga itu memunculkan polarisasi, gitu. Dan pertanyaan publik dari dua orang ini merupakan salah satu ya putra-putra terbaik daerah atau putra-putra terbaik untuk Indonesia misalnya. Kita lihat, bisakah mereka menjadi salah satu kekuatan baru, dan nampaknya itu yang mulai memunculkan harapan. Dan di dalam pertemuan tersebut ternyata juga mereka mengatakan begitu, dengan keakraban mereka, bercanda mereka misalnya, mereka akan memunculkan kejutan di dalam, ya mungkin dalam sebulan ke depan misalnya. Nah, pertanyaan kita, mungkinkah nanti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama akan semakin akrab, semakin cair misalnya, sebagai bagian dari politik penyeimbang kekuasaan Indonesia? Atau yang kalau kita bicara lebih luas lagi, misalnya, apakah mungkin nanti menyatukan gitu Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai bagian dari paket alternatif kepemimpinan? Seperti yang juga sempat muncul dalam Pilkada 2024 kemarin misalnya, walaupun itu akhirnya tidak terjadi begitu ya. Tetapi momentum pertemuan akhir tahun di Balai Kota Jakarta bisa menjadi salah satu harapan kita misalnya, bahwa politik yang mengedepankan kepentingan publik itu bisa juga muncul tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan latar-latar yang terkait sara atau primordial misalnya, tetapi lebih mengedepankan publik gitu. Dan kalau ini terjadi, misalnya Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama misalnya bisa merapat bergabung misalnya dalam satu catatan politik yang sama misalnya, maka ini akan bisa menjadi salah satu angin segar untuk demokrasi kita. Di tengah merapatnya semua partai politik, elit politik dalam barisan Kim Plus misalnya, merapat di bawah ketiak Prabowo Subianto, tanda kutip, tetapi ada juga kelompok-kelompok lain yang memberikan semacam penyeimbang atau memberikan semacam catatan-catatan kritis dalam pemerintahan, dan saya pikir ini menjadi salah satu alternatif yang baik. Tinggal menjadi pertanyaan kita, mungkinkah itu terjadi, Bu Meldi, misalnya Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama, kalau kita coba berandai-andai misalnya, mungkin saja dimungkinkan maju dalam Pilpres 2029 nanti, atau menjadi paket atau simbol dalam oposisi pemerintah Indonesia, bisa saja, Bu Meldi, begitu. Iya, ini bukan kali pertama ya, inisiatif-inisiatif dari elit untuk meredam yang mengakibatkan pecahnya kesatuan Republik Indonesia ya. Di zaman Hatta dulu ada keinginan-keinginan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang ingin memisahkan diri dengan persoalan Piagam Jakarta misalnya. Sama Hatta diakomodir dengan melakukan perubahan-perubahan ya dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Ini saya kira adalah sebuah inisiatif dari Hatta untuk tetap memberikan sebuah pluralisme dalam demokrasi di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian banyak peristiwa lain, misalnya bagaimana Yusuf Kala mengajak kembali misalnya ya daerah otonomi Aceh misalnya untuk kembali bersama-sama dengan Indonesia untuk melakukan sebuah upaya bersama agar kesatuan Republik Indonesia tetap utuh gitu ya. Dan ini juga adalah sebuah contoh-contoh yang baik yang pernah dilakukan oleh elit-elit Indonesia. Dan
terakhir saya kira ini adalah Ahok dengan Anies ini adalah sebuah saya kira sebuah kedewasaan yang luar biasa dari elit-elit Indonesia untuk terus membangun Indonesia dengan kebinekaannya yang terus dipupuk tanpa memberikan itu sebuah celah terjadinya perpecahan, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Aldi. Jadi kalau kita lihat Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama atau Ahok merupakan representasi dari dua kelompok atau apa namanya figur yang saling melengkapi begitu ya. Anies dengan mewakili misalnya mayoritas Indonesia, sementara Ahok bagian dari kelompok minoritas begitu ya, berbasis sara, suku, agama, ras dan seterusnya misalnya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan-kelebihan mereka lah misalnya atau prestasi mereka terutama di dalam ya pemerintahan DKI Jakarta itu yang dianggap publik sebagai salah satu bagian dari mekanisme pencatatan rekam jejak kinerja begitu ya. Dan Pilkada Jakarta 2024 merupakan salah satu momentum di mana kedua orang ini akhirnya bisa bertemu begitu ya. Dan walaupun sekali lagi dua-duanya digagalkan atau tidak jadi maju dalam Pilkada 2024 kemarin, tetapi hikmahnya gitu ya, Anies dan Baswedan, kemudian juga begitu juga Basuki Cahayapurnama misalnya merapat dalam satu barisan begitu ya, mendukung Pramono Rano misalnya. Dan saya pikir ini juga bisa menjadi salah satu apa ya, semacam salah satu tawaran atau alternatif begitu ya, bahwa politik yang lebih luas yang tidak hanya berbicara tentang dalam satu kelompok tertentu atau suku tertentu misalnya itu menjadi satu keharusan untuk Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya lebih lanjut misalnya, ini juga bisa diakomodir dalam konteks saya tidak tahu ya, mungkin juga orang-orang mulai berbisik-bisik. Kira-kira kalau kita ingat misalnya, apakah nanti Anies akan ya ketika Anies tidak jadi maju dalam Pilgub DKI Jakarta, sebagian orang bertanya, kira-kira apakah Anies nanti akan punya panggung politik? Kalau iya lewat partai apa? Apakah Anies akan membuat partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah ada misalnya? Tetapi yang menarik adalah mulai terbukanya misalnya pintu-pintu komunikasi dengan partai PDIP tanda kutip yang notabene yang sangat berseberangan dalam 2017 yang lalu misalnya. Artinya apa? Ada pendekatan, ada saling beringsut misalnya dari kanan ke tengah, dari tengah agak ke kanan misalnya. Dan saya pikir ini baik dalam konteks demokrasi Indonesia begitu. Dan tinggal apakah nanti misalnya kalau kita bicara sebagai sebuah figur alternatif misalnya, apakah Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, atau Ganjar Pranowo atau yang lain atau siapapun lah begitu ya, tokoh-tokoh oposisi ataupun tokoh-tokoh publik yang bisa memberikan alternatif tawaran untuk kepentingan publik misalnya akan terus memiliki ruang untuk komunikasi, ruang untuk menyampaikan pendapat dan opininya misalnya Bu Meldi. Karena itu juga salah satu catatan penting kita dalam melihat seberapa besar misalnya apa yang terjadi di Jakarta itu akan terus menular untuk daerah lain dalam arti memperkuat semangat demokratisasi, semangat pembangunan, keadilan dan seterusnya begitu. Jadi saya pikir dengan hadirnya ataupun juga misalnya kalaupun memang nanti akan ada kejutan antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama misalnya, atau memang sudah ada orang yang mulai mendesain gitu kira-kira seperti apa ke depannya untuk dua orang ini atau figur-figur yang lain gitu ya, maka saya pikir ini akan menjadi sebuah tawaran-tawaran atau tantangan-tantangan atau kejutan untuk Republik nanti Bu Meli. Jadi saya pikir kita tunggu saja kira-kira seperti apa yang bisa mungkin dari kemunculan atau kedekatan antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama Bu. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meli. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.